Debat keempat Cawapres yang berlangsung di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta berlangsung seru. Ya, beberapa kali debat diwarnai argumentasi yang tajam di antara Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, serta Mahfud MD pada saat memaparkan visi dan misinya. Minggu malam Jakarta Convention Center menjadi saksi adu gagasan para calon wakil presiden yang maju dalam Pilpres 2024. Tema yang diangkat adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, serta masyarakat adat dan desa. Sama dengan debat sebelumnya, panelis di debat keempat berjumlah 11 orang dan nama-nama para panelis telah disepakati oleh masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres. Digelar di Jakarta Convention Center, para pasangan calon memakai outfit yang menjadi ciri khasnya. Menjadi pasangan pertama yang hadir paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tetap konsisten memakai kemeja putih dan jas hitam. Sementara pasangan Prabowo Gibran hadir mengenakan kemeja biru sesuai ciri khasnya. Yang terus menampilkan perbedaan dalam setiap debat ialah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud yang kali ini hadir mengenakan kemeja ala mahasiswa pencinta alam. Dengan nuansa warna hijau, pakaian paslon nomor urut 3 itu juga dilengkapi dengan scarf atau kacu berwarna krem yang diikat di sekeliling leher dan berslogan Satset Tastes. Yang juga menarik perhatian debat keempat Cawapres tadi malam, untuk pertama kalinya 2 jurnalis perempuan menjadi moderator debat. Selamat malam. Di debat keempat atau debat kedua Cawapres kali ini, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mendapat giliran pertama untuk menjadi pembuka dalam pemaparan visi misi dan program kerjanya. Gus Imin juga berdiri di tengah selama debat. Ada 9 poin visi misi yang dijabarkan oleh Gus Imin, termasuk mengenai krisis petani dan nelayan hingga krisis iklim dan etika lingkungan. Hari ini kita menyaksikan negara dan pemerintah abai terhadap nasib petani dan nelayan kita. Hari ini kita menyaksikan bukti bahwa hasil sensus pertanian BPS menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir ini telah terjadi jumlah petani rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar. Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500.000 hektar sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya. Kita harus sadar bahwa krisis iklim, kenyataan krisis iklim harus dimulai dengan etika. Sekali lagi etika. Etika lingkungan. Etika lingkungan ini intinya adalah keseimbangan antara manusia dan alam. Tidak menang-menangan. Seimbang manusia dan alam. Akan tetapi kita menyaksikan bahwa kita tidak seimbang di dalam melaksanakan pembangunan kita. Kita melihat ada yang namanya krisis iklim tidak diatasi dengan serius. Bahkan kita ditunjukkan anggaran mengatasi krisis iklim jauh di bawah anggaran sektor-sektor lainnya. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menjadi peserta kedua yang memaparkan visi misi di debat keempat Pilpres 2024. Menggaungkan hilirisasi, Gibran menegaskan hilirisasi harus dilanjutkan diperluas cakupannya. Sayangnya saat memaparkan visi misi, Gibran lagi-lagi keluar dan berdiri di depan podium. Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Di antaranya kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, timah terbesar nomor 2. Oleh karena itu, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Tidak hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, sektor maritim, dan juga hilirisasi digital. Intinya, kita tidak boleh lagi mengirim barang mentah. Untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, kita akan dorong transisi menuju energi hijau seperti bioaftur, biodiesel, dan juga bioetanol. Sementara itu, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menjadi peserta terakhir yang memaparkan visi misi. Dalam pemaparannya,
Mahfud menilai program food estate gagal dan merusak lingkungan dan menyebut program itu merugikan Indonesia. Saudara, sumber daya alam kita sangat kaya, tapi pangan belum berdaulat. Petani makin sedikit, lahan pertanian makin sedikit, tapi subsidi pupuk makin besar. Pasti ada yang salah. Petaninya sedikit, lahannya sedikit, kok subsidinya setiap tahun naik? Pasti ada yang salah. Laut kita berlimbah, udara kita meracuni paru-paru kita. Investor masuk, industrialisasi terjadi, lingkungan rusak, rakyat menderita. Kemudian sumber daya alam menjadi sumber sengketa di antara rakyat dengan rakyat, antara pemerintah dengan pemerintah. Selain panasnya saling serang antar cawapres dalam debat keempat kemarin, sejumlah aksi Gibran juga turut mengundang perhatian. Pasalnya, selain keluar dari podium, Gibran juga kembali mengutarakan pertanyaan mengandung singkatan kepada cawapres nomor urut 1 dan 3. Debat keempat atau debat terakhir cawapres ini diharapkan menjadi rujukan publik untuk memahami program kerja capres dan cawapres yang akan dipilih. Terlebih, pesta demokrasi tinggal menghitung hari. Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.